friends, welcome back to Fiat in English. What's cooking? Do you know what is part of speech? No? Well, now let's learn about it. Part of speech adalah kelas kata atau sekelompok kata yang diklasifikasikan berdasarkan pada makna dan juga fungsinya pada suatu kalimat. Ada 9 macam part of speech yang akan kita pelajari di sini. Ada verb, noun, adverb, adjective, pronoun, preposition, conjunction, interjection, and articles. Now first of all, let's talk about verb. Verb itu adalah kata kerja, jadi suatu kata yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan. Bukan berarti profesi ya, tapi hal yang maknanya itu adalah sesuatu yang kita kerjakan. Ada 7 macam kata kerja di sini yang akan kita pelajari. Ketujuh macam kata kerja tersebut adalah regular, irregular, linking, transitive, intransitive, finite, dan infinite verb. Sekarang mari kita bahas regular verb terlebih dahulu. Jadi regular verb itu adalah kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya atau bentuk past dan perfectnya itu tinggal nambahin d ataupun ed di belakang kosakata tersebut. Ada juga yang ditambahin ied kalau kosakatanya itu berakhiran huruf y. Contohnya ada arrive, tinggal nambahin d arrived. Terus ada wash, washed, walk, walked, marry, married. Nah, marry ini kan akhirannya y ya, jadi y-nya dihilangkan diganti ied, married. Selanjutnya ada irregular verb. Nah, kebalikan dari regular verb tadi, irregular verb adalah kata kerja yang bentuk kedua dan bentuk ketiganya itu nggak perlu ditambah d dan ed. Biasanya antara bentuk kedua dan bentuk ketiga itu berbeda, ada bentuknya sendiri-sendiri. Contoh, swim menjadi swam untuk bentuk kedua dan bentuk ketiganya menjadi swam. Drink, drank, drunk. Ring, rang, rung. Sing, sang, sung. Jadi nggak ada tambahan d, ed ataupun ied di belakangnya. Selanjutnya ada linking verb. Linking verb itu adalah kata kerja yang bisa digunakan untuk mengkoneksikan antara kata satu dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat. Biasanya antara subjek dan juga objek atau predikat dari kalimat tersebut. For example, di sini ada kata eat. I eat banana. I adalah subjek yang merupakan satu kosakata, eat sebagai linking verbnya, dan banana sebagai noun atau kosakata yang lain. Nah, di sini eat itu mengkoneksikan antara I dan banana. Selanjutnya ada transitive dan juga intransitive. Nah, transitive itu adalah kata kerja yang masih membutuhkan objek. Jadi, kalau dalam kalimat dia ini nggak bisa berdiri sendiri, nanti artinya jadi nggak jelas. Contohnya, di sini ada kata throw. Throw itu kan bermakna membuang. Nah, kalau saya bilang I throw tanpa ada objek di belakangnya, itu kan bakalan bingung ya, saya membuang. Nah, membuang apa nih? Nah, gitu kan, jadi bertanya-tanya. Jadi, kita tambahin objeknya, I throw the rubbish. The rubbish maknanya adalah sampah, jadi saya membuang sampah. Kemudian, untuk intransitive, itu berkebalikan dengan yang transitif. Dia bisa berdiri sendiri tanpa objek. Contoh, kalau saya bilang sleep, I sleep. Saya tidur. Ya udah cukup, udah jelas kan? Saya tidur. Selanjutnya ada finite dan juga infinite. Nah, finite itu adalah kata kerja yang dia itu bisa berubah bentuknya sesuai dengan subjek yang digunakan. Kan ada tuh kata kerja yang berubah karena subjeknya itu he, she, ataupun it, karena harus ditambah s ataupun es. Kalau teman-teman pengen tahu penjelasan tentang S ataupun ES, aku udah pernah buat, tinggal klik aja link di atas. For example, di sini aku punya kalimat go to school. Nah, jika subjeknya itu I, you, they, we, maka kata kerjanya itu tetap ya berinfinitif. We go to school contohnya. Tapi kalau subjeknya itu he, she, it, maka harus ditambah S ataupun ES menjadi he goes to school. Berbeda dengan finite, infinite itu adalah kata kerja yang sebelum kata kerja tersebut itu ada kata to ataupun modal.
modal itu ada can, could, might, shall, should, will, would, must, had to, ataupun have to. Has to pun demikian. Nah, biasanya setelah to ataupun modal ini, dia harus kembali ke bentuk pertama. Jadi, walaupun subjeknya itu he, she, ataupun it, tidak perlu lagi memakai s ataupun tambahan es di belakang kata kerja tersebut. Contohnya di sini ada he is about to go to Bali. Nah, di sini kan ada he is about to go to Bali. To bertemu dengan go. Go-nya itu nggak usah pakai es lagi karena sebelumnya udah ada to. Dia akan segera berangkat ke Bali. Kemudian ada she can speak English. Nah, walaupun subjeknya adalah she, tapi setelah she di situ ada modal can. Sehingga speak yang harusnya itu speaks ada s-nya, jadi nggak perlu pakai s lagi ya teman-teman. So, it's only she can speak English. Well, I think that's all about our class today. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya tentang part of speech. Jangan lupa selalu dukung Fiatin English dengan cara like, share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng, dan subscribe serta nyalain tombol loncengnya biar kalian bisa langsung dapat notifikasi setiap kali saya upload materi-materi terbaru. Follow juga Instagram kita di fluenglish.id karena selalu ada pelajaran baru setiap hari. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah ya. Thank you. Bye.